Pelabuhan Pulau Bai atau Port of Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bai terletak di kota Bengkulu yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Pelabuhan Pulau Bai memiliki 4 dermaga besar dengan fungsinya masing-masing. Dermaga Samudra yang berfungsi untuk curah kering, Dermaga Nusantara yang berfungsi untuk curah air, Dermaga Nusantara 1 yang berfungsi untuk bongkar muat hasil pertambangan, dan Dermaga Bengkulu yang berfungsi untuk transportasi laut. Pelabuhan Pulau Bai menjadi titik kumpul aktivitas perdagangan dengan komoditi hasil tambang seperti batu bara, perkebunan seperti cengkeh dan lada, serta kehutanan seperti kayu dan yang lainnya. Pelabuhan Pulau Bai juga dilengkapi dengan lapangan besar yang dipergunakan untuk aktivitas bongkar muat yang dapat menampung kurang lebih 1.000 teus peti kemas. Hal tersebut menjadikan Pelabuhan Pulau Bai sebagai pusat dari pengembangan agribisnis dan industri melalui jalur laut. Pelabuhan ini terletak di Teluk Selebar atau yang biasa dikenal dengan Teluk Pulau, yang menjadi pintu masuk bagi pedagang dari seluruh penjuru dunia yang akan melakukan hubungan dagang dengan Kerajaan Selebar pada dahulunya. Pelabuhan Pulau Bai diyakini berdiri pada abad ke-12 Masehi untuk meningkatkan aktivitas perdagangan Kerajaan Selebar. Pada dahulunya, Kerajaan Selebar menjadi salah satu penguasa perdagangan di pantai barat Sumatera yang sering bekerja sama dengan bangsa asing seperti Arab, Cina, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Aktivitas di Pelabuhan Pulau Bai ini sangat berkaitan erat dengan kongsi dagang asal Inggris, yaitu British East Indian Company atau yang disingkat dengan EIC. EIC mendirikan satu pusat dagang lada di kota Bengkulu, tepatnya di sebelah utara Pelabuhan Pulau Bai, yang sangat berkaitan erat dengan pendirian sebuah benteng yang bernama Marlborough atau Port of Marlborough. Fort Marlborough atau Benteng Marlborough didirikan pada tahun 1713 Masehi dan diselesaikan pada tahun 1719 Masehi. Keresidenan Inggris di Bengkulu dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang mulai memimpin di Bengkulu dari tahun 1811 Masehi sampai tahun 1816 Masehi. Namun, tak berselang lama setelah berpusat di Bengkulu, Thomas Stamford Raffles mencari wilayah baru yang dinilai lebih strategis. Akhirnya, Thomas Stamford Raffles menargetkan Singapura yang saat itu dikuasai oleh Hindia Belanda. Inggris dan Hindia Belanda melakukan perundingan dengan wacana Bengkulu akan ditukar dengan Singapura. Akhirnya, hal tersebut terrealisasikan dalam kesepakatan yang didapatkan setelah perundingan tersebut, di mana Hindia Belanda menyetujui bahwa Inggris mendapatkan Singapura ditambah Malaka dan Pulau Pinang, sementara Hindia Belanda mendapatkan Bengkulu secara keseluruhan.
Seiring dengan berjalannya waktu, pelabuhan Pulau Bai menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Hal tersebut karena pelabuhan Pulau Bai tumbuh menjadi pelabuhan yang banyak melakukan aktivitas seperti ekonomi dan yang lainnya. Pelabuhan Pulau Bai juga menjadi saksi bisu sejarah Indonesia, di mana pelabuhan ini menjadi kunci dari masuknya bangsa asing ke Sumatera melalui pantai barat Sumatera. Pelabuhan ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana sangat berharganya tanah Bengkulu dengan segala kekayaan yang dimilikinya, mulai dari sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, kehutanan, dan yang lainnya. Hal tersebut meyakinkan kepada kita bahwa pelabuhan ini menjadi salah satu dari target kita untuk menjaga supaya pelabuhan ini lestari dari segala aspek, baik itu dari aspek ekonominya, sosial, budaya, dan yang lainnya, supaya kedepannya pelabuhan ini bisa kita rawat dan kita jaga bersama demi masa depan anak cucu kita nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. And everything will fine. You don't have to run. And all the hands keep your song. Just wait until it's done. Remember the last time when you fly so high. It's your broken wings still fall in my heart. And when it's out of the time, please don't say goodbye. You just have to stay here. Keep away, just keep away.